وكل ضلالة في النار. أيها الناس ونبينا عزكم الله. Kita telah membahas beberapa ragam fitnah yang biasa dialami oleh insan yang hidup di muka bumi ini. Fitnah mal, fitnah harta, fitnah walad, fitnah anak, fitnah nisa, fitnah wanita. Insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini akan kita sebutkan beberapa jenis fitnah lain untuk melengkapi pembahasan yang pertama. Di antara bentuk fitnah ialah fitnatul kufri billah. Fitnah dalam bentuk kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah kepada hamba-hambanya dalam bentuk kesyirikan kepadanya, kekufuran kepadanya, kemaksiatan kepadanya. Jika banyak dari kalangan umat manusia ini yang terfitnah dengan kekufuran, terfitnah dengan kesyirikan kepada Allah. Di antara yang membuat umat manusia itu terfitnah dengan kekufuran dan kesyirikan ialah hasad. Disebabkan karena sihir, mempelajari sihir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-102 menjelaskan tentang bahaya sihir sebagai fitnah. Wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka berdua tidak mengajari sihir ini kepada siapapun hingga keduanya menyatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fala takfur, maka jangan engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama pengertian innama nahnu fitnah. Fitnah yang dimaukan di sini ialah al-kufur billah wa syirku billah. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan itu fala takfur, maka janganlah engkau kufur diakibatkan karena fitnah dia tadi. Juga di dalam bentuk yang membuat umat manusia terjatuh dalam fitnah ini tadi, fitnah kufur, fitnah kesyirikan dan kemaksiatan, ialah tindakan mukhalafatul Rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di surat An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu khawatir, takut akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Pengertian fitnah di sini ditimpa oleh fitnah meliputi fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah bid'ah atau minimalnya fitnah kemaksiatan.
diakibatkan karena menyelisih Rasulullah SAW, menyelisih perintahnya, menyelisih sunnah-sunnahnya. Tapi ditimpa yang namanya fitnah, kita kufur. Ditimpa yang namanya fitnah, kita bid'ah. Ditimpa yang namanya fitnah dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita masyarakat bahwa kekufuran pun juga fitnah yang menimpa banyak pihak. Kesyirikan juga fitnah yang menimpa banyak pihak. Kebid'ahan juga fitnah yang juga menimpa banyak pihak. Kemaksiatan amalan juga fitnah menimpa sekian banyak pihak. Sebabnya entah karena sihir, entah karena menyelisih perintahnya Rasul alaihi wasallam. Fitnah terkufur dan syirik. Dan keluarnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari fitnah bid'ah, ya tentunya dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Fitnah kemaksiatan, tentunya dengan cara kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya SAW. Nah, juga orang fitnah Allah di antara fitnah yang banyak lagi. Ia fitnatul a'immatul mudillin. Fitnahnya para tokoh-tokoh, para imam-imam penyesat umat. A'immah di sini meliputi imamul kufur, tokoh-tokoh kufuran, kesyirikan, sangat jelas. Dan yang lebih dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah imam dhalal wal bid'ah, tokoh-tokoh pimpinan kesesatan dan kebid'ahan. Hal ini untuk mubtadi. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama khafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Innama khafu ala ummati al-a'immatul mudillin. Sesungguhnya yang amat sangat saya khawatirkan menimpa umatku ialah para imam-imam, tokoh-tokoh penyesat umat. Yang sangat saya khawatirkan menimpa umatku ialah para imam mudillin, tokoh-tokoh imam-imam penyesat umat. Yang dimaukan dalam riwayat ini lebih khusus terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah, terkait dengan tokoh-tokoh penyesat umat dari kalangan pihak-pihak yang masih mengaku sebagai muslim. Sekarang mereka ada imamul mudillin. Tokoh-tokohnya dengan berbagai macam jenis-jenisnya, tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh ikhwaniyah, dan segala macam sekte-sekte yang menyimpang itu. Tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka itu mudillin, penyesat umat. Itu yang sangat dikhawatirkan menimpa umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikeluarkan oleh Rasul sendiri dari Thauban radhiyallahu anhu Allah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah As-Shahihah. Untuk solusinya kita gabungkan dengan fitnah yang berikut. Fitnah yang berikut. Dan ini yang terakhir untuk pembahasan siang hari. Fitnah yang berikutnya adalah fitnatul ikhtilaf. Fitnah dalam bentuk terjadinya ikhtilaf, perselisihan. Ini merupakan fitnah orang-orang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Allah menyatakan dalam firman-Nya wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Apa syurut? Dan kami jadikan sebagian kalian
untuk sebagian yang lain. Maukah kalian sabar? Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Sebagian kalian sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu sabar? Yang dimaksudkan barakallahu fikum terkait dengan fitnatul ikhtilaf. Fitnah dalam bentuk ikhtilaf, perselisihan, perseteruan, perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Untuk fitnah ikhtilaf ini barakallahu fikum kita klasifikasi menjadi dua. Supaya lebih melonggar dua. Yang pertama, fitnatul ikhtilaf baina ahli al-haqq wa ahli al-batil. Fitnah dalam bentuk ikhtilaf perselisihan antara ahli al-haqq dan ahli al-batil. Pihak yang di atas kebenaran dan pihak yang di atas kebatilan. Bahasa yang lain, ikhtilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ini bagi kita bawakan hadis istirahil ummah, hadis yang membahas tentang perpecahan umat, hadis yang sahih li ghairihi, datang dari sekian banyak sahabat. Disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dengan banyak jalannya dalam bukunya Riyadhul Jannah Syarati ala ahli sunnah. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Satu di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan." Orang Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Inilah hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya untuk al-Yahud 71. Juga orang-orang Nasara telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Ini riwayat ini. Di dalam keterangan yang lain di Nasara 72. Kata Rasulullah itu, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73. Sementara umat ini nanti kelak akan terpecah belah menjadi 73 sekte. Contoh, lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Beliau berkata, "Kulluha binar illa wahidah." Semua dalam neraka kecuali satu. Yaitu jemaah. Mana orang-orang yang berjalan di atas prinsipnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis wal Athar. Dari sini maksudnya Abdullah ini mau paham. Dalam sini mungkin awal suasana jelas menunjukkan adanya yang memiliki istilah wal-ikhtilaf, perpecahan pada umat ini. Kalau mengatakan umat ini itu kaum muslimin, bukan kufar. Kalau dia kafir tidak masuk pada pembahasan 73 golongan. Ini sekarang kaum muslimin. Terus jadi fitnah yang memiliki istilah, kaum muslimin berdabik-dabik tentang perang, berselisih, bercerai-berai, jumlahnya 73 sekte. 72 ahli bid'ah kafir. Itu satu. Mereka adalah ahli jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di atas prinsipnya Rasul, Allah menurut sahabatnya, radhiyallahu ta'ala
antara ashabul ahwa wal bid'ah dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli batil dengan ahli hak. Dan ini adalah istilah abadi. Perselisihan abadi antara ahli hak dan ahli batil. Semenjak munculnya ahli batil, maka yang namanya perselisihan, perseteruan, pertikaian antara ahli hak dengan ahli batil terus berlanjut. Sepanjang zaman, sepanjang masa, abadi sampai yang kiamat. Ini juga disebutkan dalam riwayat masyhur tentang Qaimah Surah. Yang saya inginkan nanti ialah isyarat yang menunjukkan istilah kebenaran yang kiamat. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Wala tazalu qa'ifatun min ummati al-haqqi zahirin, la yadurruhum man khazalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Karena dia tak ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas kebenaran. Itu kan dalam masalah Rasulullah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelidiki mereka atau orang-orang berdagang mereka sampai datangnya urusan Allah dan mereka berdemikian. Yang diinginkan ya pada kalimat hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Disebutkan dalam ayat lainnya hatta taqum as-saah, sampai hari kiamat. Yakni sampai dekatnya kiamat. Menggambarkan kepada kita bahwa kalau yang namanya istilah perselisihan perselisihan antara al-haq wa al-batil abadi. Tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Maka tidak akan mungkin bagi seorang itu lepas dari Islam yang satu ini. Setiap insan, seorang Muslim, pasti mau tidak mau dia terlibat di dalam perseteruan antara hak dan batil. Di sini engkau hanya mendapatkan dua pilihan. Dan di sini kamu hanya diperintahkan untuk menjadi ahli hak dan dilarang untuk menjadi ahli batil. Tidak boleh tawafuk dalam hal ini. Tidak boleh tawafuk dalam hal ini. Saya tak tawafuk saja. Dia tidak ahli hak, dia tidak ahli batil. Saya tak tengah-tengah aja pada posisi. Para kalau sama. Beliau tanya, apa yang ahli hak? Salah. Ahli batil? Salah juga. Bagaimana? Allah bermusta'an. Kalau khilafnya itu, ikhtilafnya itu, fitnahnya itu antara ahlul haq dan ahlul batil, tidak ada pilihan yang ketiga. Harus pilih jadi ahlul haq atau pilih selamat. Kenapa? Sebab kalau kamu menjadi ahlul batil, Anda neraka. Keluar benar. Semua di neraka. Yang disurganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbagai nasihat wa Islam yang selamat dari bid'ah dunia, selamat dari neraka nanti kemudian. Harus milih. Kepinginan batil, ya silahkan. Nanti Anda kemudian merasakan azabnya sendiri. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Tapi kalau Anda menjadi ahli hak, maka Anda sebagai orang-orang yang insya Allah bahagia dunia. Harus milih. Nah, harus menjadi al-haq. Tidak ada yang namanya tawafuk. Atau bahasa yang keempat al-tajamu. Al-haq, ya. Al-batil, ya. Rangkul kabeh. Ya, tempat ini al-haq, al-batil, al-tawafuk, al-tajamu. Nah, orang-orang yang dinyatakan sebagai harus saja tadi di Syria bang, sana ya bang, ini orang yang tidak ada syahuna, orang yang jelek. Sebab pada
untuk selamat dari permasalahan, justru masalah besar akan menimpa Anda dengan prinsip kamu yang semuanya kamu ragu. Di sini yang kamu senang, sama juga senang. Kalau istilahnya terkait dengan ahli hak, dengan ahli batil, fitnahnya baina ahli sunnah dan jihad, maka harus menjadi ahli sunnah dan jihad. Ini prinsip umum. Ada yang berkait dengan masalah dalam menghadapinya, ya akan bingung berkait dengan solusinya secara umum insyaallah. Baik, ya. Ini sudah terkait dengan al-aimatul mukminin yang dibahas sebelumnya. Pokok-pokok penyesat umat dari kalangan pokok-pokok bid'ah, pokok-pokok hizbiyah, pokok-pokok aqidiyah. Dengan mereka Allah al-batil, maka sikapnya kami bertunggal jauh dari yang namanya pokok-pokok bid'ah tadi. Anda menjadi ahli hak di bawah bendera al-haq ila yaumil qiyamah. Yang kedua, dari apa ini? Yang kedua dari apa ini? Dari fitnatul ikhtilaf. Fitnah ikhtilaf jenis yang kedua ialah al-ikhtilaf bainal mu'minin, al-ikhtilaf baina ahli sunnah. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan kaum mukminin, kaum muslimin, atau ikhtilaf di kalangan ahli sunnah sendiri. Boleh. Ada ikhtilaf di antara mereka. Kalau ikhtilafnya jenis semacam ini, barakallahu fikum, ya beda pembahasannya dengan ikhtilaf antara ahli haq dan ahli batil. Kalau al-haq dan ahli batil ada kaidah tersendiri, ini pun juga ada kaidah tersendiri pula. Pembahasannya lebih luas dan lebih panjang lagi. Nah, ini fitnah atau ikhtilaf dari ahli sunnah. Ribut antara para sunni dengan sunni. Ahli sunnah sama ahli sunnah ribut. Ikhtilaf. Yang ini punya pengikut, yang itu punya pengikut. Kikir. Kenapa jawab kalau dia jawab sunnah? Ikhtilaf. Dari nama? Dari ahli sunnah. Nah, kalangan kerucut atau kalangan keras, kalangan haji. Terusnya saya apa-apanya? Aneh. Termasuk pula barakallahu fikum al-khilaf baina ahli sunnah. Ia al-khilaf baina alimain. Ikhtilaf yang terjadi di antara dua alim. Alim fulan ikhtilaf dengan alim fulan. Alim fulan termasuk ulama sunnah, ulama salaf, ulama dakwah. Wa alim fulan juga demikian termasuk alim min ulama sunnah, ulama salaf, ulama dakwah. Ikhtilaf. Itu namanya ikhtilaf dari ahli sunnah. Nah, yang berakhir di bawah waktu itu kitab-kitab berbeda. Tidak bisa kemudian kita menyatakan dua pilihan. Kayak pernah satu dari dua pilihan, al-haq atau al-batil. Tidak bisa kamu terapkan pada istilah yang terakhir ini. Milih salah satu. Kamu sama alim bulan atau kata jemaah. Nanti sama alim bulan atau jemaah. Nanti sama alim bulan atau jemaah. Bukan demikian sikapnya para ulama. Itu sikapnya terkait dengan al-fitnah baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Nah, jadi sunnah adalah bid'ah. Barakallahu. Dua-duanya harus satunya. Baik. Barakallahu. Bebas dulu al-khilaf baina ahli
sunnah wal bid'ah. Terkait dengan khilaf tersebut barakallahu fikum. Khilaf antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah diterangkan tadi. Mungkin secara umum kaum muslimin ialah harus bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian barakallahu fikum terkait dengan solusi dan cara menghadapi khilaf yang terjadi baik Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah di tengah-tengah masyarakat dalam kancah dakwah Allah. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama barakallahu fikum ialah al-bu'du min al-fitan. Tajannubul fitan, menjauh dari fitnah hati. Menjauh dari fitnah hati. Dan itu merupakan lambang kebahagiaan seorang hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan dia bersumpah wa ayyullah, demi Allah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna as-sa'ida lam tunibal fitan, inna as-sa'ida lam tunibal fitan, inna as-sa'ida lam tunibal fitan, wa man yurtuli yaqtabara qawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia ialah seorang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Tiga kali mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Dan sungguh seseorang yang diberi ujian, diberi bala, kemudian dia bersabar, bahwa sungguh sangat menakjubkan urusan dia. Hal ini barakallahu fiik disahihkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad lima laysa bisahihain. Nah, menjauh dari fitnah tadi, pengertian jauh dari fitnah tadi barakallahu fiik ialah mau menjauh dari kebid'ahan tadi, mau menjauh dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, mau menjauh dari imam al-mudallin, tokoh-tokoh yang semua, jauh dari mereka, jangan dekat sama mereka. Dan engkau bersama dengan Sunnah wal Jamaah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsipnya Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah ini ialah adatul mujalasah ma ashabil ahwa'i wal bid'ah. Tidak boleh bermajlis, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak boleh pula mendengarkan omongan-omongan mereka atau ceramah-ceramah mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka atau ta'awun dakwah dengan mereka. Atau yang sekitarnya putus. Kalau bid'ah di sebelah sana, kamu sedikit. Kalau sunnah di sebelah yang lainnya. Itu namanya tajannubul fitan. Dan jangan sok gaya memang fitnah. Nah, jangan sok gaya memang fitnah. Yang ini apa? Ya, orang fitnah itu. Ini bahasa di kiri ya, macam-macam. Maka dihibar kalau fitnah masih baru. Inna as-sa'ida lam tunibal fitan. Inna as-sa'ida lam tunibal fitan. Juga barakallahu fikum yang juga harus perhatikan oleh kaum muslimin ketika menghadapi fitnah yang seperti itu ialah al-iqbal al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu. Dia kemudian serius bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, salatnya, puasanya, sedekahnya, baca Al-Qur'an, talabul ilm, misalnya, sibuk dengan ibadah. Itu adalah upaya untuk menjauh dari fitnah. Muslah. Disebutkan dalam hadis
ilayya. Ibadah di tengah-tengah fitnah. Al-haraj itu ialah kondisi yang sangat mencekam, banyak pembunuhan dan semisalnya. Ibadah di kondisi yang demikian yang penuh dengan fitnah seperti itu pahalanya seperti orang yang hijrah kepada aku, mendapatkan pahala hijrah. Sangat besar pahalanya. Ini hadis walaupun isinya adalah berita, namun mengandung makna anjuran, mengandung makna perintah. Hendaknya kalian wahai kaum muslimin, ketika terjadi yang namanya fitnah di tengah-tengah kalian, maka adalah kalian sibuk dengan yang namanya ibadah. Bukan sibuk dengan fitnah. Namanya sibuk dengan yang namanya ibadah. Yang berikutnya barakallahu ialah ar-ruju' ila ahli ilm, kembali kepada para ulama, menyerahkan segala urusan fitnah itu kepada ahlinya, kepada para ulama. Dan itu merupakan prinsip Islam, prinsip Ahlussunnah dalam menghadapi semua jenis yang namanya fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan firman-Nya di An-Nisa ayat 83. Sangat tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. Wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituunahu minhum." Ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara dalam bentuk rasa aman atau rasa takut, langsung mereka siapkan. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul hidupnya dan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri di sini adalah para ulama. Niscaya akan mengetahui masyarakat orang-orang yang mampu mengambil sebuah hukum daripadanya. Nah, sore barakallahu yang memerintahkan kita semua untuk kembali kepada para ulama. Khususnya kibar ulama wal jamaah kabirkum betul. Yang namanya barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Maka ketika terjadi yang namanya fitnah bain Ahlussunnah wa ahli bid'ah, muncul yang namanya syubhat, kerajuan-kerajuan dalam berpikir yang dilontarkan oleh Abu Ahwai wal bid'ah. Bukan kemudian macam orang yang ikut nimbrung, tapi semua itu serahkan kepada ahlinya. Serahkan semua kepada para ulama, meminta bimbingan ulama, meminta nasihatnya mereka. Biarkan para ulama kita yang membantah syubhat tadi, yang menerangkan batilnya syubhat tadi. Mereka yang berbicara, mereka yang menangani, mereka yang membantah. Barakallahu fiik. Juga ulama ilmu muslimin, para pencari ilmu yang mumpuni ilmunya, cukup keilmuannya. Nah, membantah dengan sebatas kemampuannya. Mengkara mungkar, beliau hidup dia di atas. Nama prinsipnya tinggal kepada mereka. Orang yang kemudian yang menerima, kenapa? Sudah bantah. Harus bantah. Mau kumpul tangan, kalau baca, iya ya. Mengingat juga mereka ini. Ada ayatnya, juga ada hadisnya. Orang keterangan para ulama. Ini yang dinukil, kau yang dinukil, Mukasir dinukil, Syekh bin Baz dinukil, Syekh Muqtaimi dinukil, Syekh dinukil. Kok dikatakan syubhat itu? Mudah orang. Entah dia, namanya sifat tadi. Kalian kalau itu semua dikembalikan kepada ahlinya, kepada para ulama. Nah, ulama yang sudah. Ketika para ulama sudah menurunkan penjelasan mereka, nasihat mereka, bantah-bantah mereka ilminya itu, yang membacanya membaca bantahan
ulama tadi kepada mereka tokoh istri tersebut. Kan bukan tak baik, harus objektif, tak boleh subjektif. Kalau cuma baca keterangan Allah, kalau membaca bahasa ulama, kalau cuma subjektif, objektif, tidak adil. Kerja apa? Harus dua-duanya. Saya lihat bagaimana sebabnya mereka, bagaimana pantangannya. Sopo ente, kalau mengatakan objektif sopo ente, ngoco. Siapa ente? Berapa ilmumu? Seberapa dalam ilmumu? Seberapa luas ilmuwan kamu? Siapa kamu? Itu bukan kritik yang benar. Nah, kembali pada para ulama. Baca. Sekarang dari para ulama tadi. Oh begitu kan? Ilmu. Tidak menanyakan kalau sama orang lain. Dan kemampuan kamu. Nah, ini faedah dalam pada kritik. Karena ini baik-baik. Ada yang namanya cerita orang, ada yang sok ketakilan, sok jagoan, sok jaya, sama mungkin tidak dengan sendirinya, tidak ada pentingan para asatidzah, tidak ada pentingan para suami Allah, tidak ada pentingan para ulama, tapi lingkungan dia. Nah, syubhat kapok, bulu bangsa yang namanya syubhat, menyangkal. Kemudian namanya hati. Kalau misalkan mendapatkan syubhat tadi, jadi kasih Pak. Ada kelebihan dari Hizbiyin, Suruhin, bikin orangnya banyak, kasih orangnya banyak kelebihan minuman. Kamu kasihkan kepada ahlinya, bahkan kepada ustaz kamu tadi. Ini ustaz, antumnya ahlinya. Jadi bagaimana model? Ada yang kemudian meneruskannya kepada para ulama. Barakallahu fiikum. Wah, ini tidak yang benar. Apapun itu. Nah, ini sedikit beberapa solusi yang perlu diberikan ketika menghadapi fitnah antara sunnah wal dengan Allah wahai. Jauh dari mereka, jauh-jauhnya, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan amal solehnya. Ayo tentang sudah serahkan semuanya para ulama, mereka yang kemudian membantah semuanya, dan engkau hanya membantah dan mengambil kait dari bantahan para ulama. Para pemain selamat, ayat api ujian sakit, jika jatuh dalam tilawah pola itu dengan banyak pihak dan banyak pihak. Setelah kamu mendapatkan bantahan para ulama, kamu tampilkan kepada orang muslimin, kamu tahu siapa kamu datang, tidak ada ulama ini, tidak ada. Kamu kan cuma Faisal yang dulu itu, nih bantahannya, ozon. Anak aku banyak ngomong, nih ozon. Mau nerima gak harus betul. Wah, bersikap yang enak ayo. Ada pun berkait dengan al-khilaf, dia berlaku. Khilaf baina sunnah. Khilaf baina sunnah. Allahu musta'an. Terkait dengan masalah khilaf baina sunnah wal jamaah. Ini juga merupakan fitnah tersendiri kepada Allah. Yang seharusnya antara sunnah. Seharusnya tidak terjadi di antara sunnah dan jamaah. Kalau mereka semua dari sunnah, ahli hak, dia dari kebenaran, yang berusaha bersama-sama mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, ilmunya yang sama, amalnya yang sama, ilmunya yang sama. Karena pengalaman adalah apa mereka istilah. Prinsipnya kalau kita sunnah dengan pemahaman ulama. Pemahaman ulamanya
istilah. Ya nggak tahu, ini ada istilah ini udah berarti ada sebabnya. Berarti ada sebab. Ada sebab khilaf bain ahli sunnah wal jamaah. Namanya. Sebab itulah yang harus kamu tahu. Apa yang menyebabkan adanya khilaf bain ahli sunnah wal jamaah? Setelah itu kamu selesaikan, kamu cari solusi terkait dengan sebab tadi. Sebab yang mungkin karena bisa disebutkan di sini barakallahu fiik. Sebab adanya khilaf bain ahli sunnah wal jamaah. Sebab yang pertama ialah al-umur an-nafsiyah. Perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Ribut antara sunnah, bain sunni wa sunni wa salafi wa bain sunni wa sunni wa bain salafi wa salafi. Paham? Ribut. Ternyata sebabnya itu ialah masalah pribadi. Dan ini barakallahu fikum yang sering terjadi di antara mereka. Sebab yang namanya prinsip sama, yang namanya akidah sama, yang namanya manhaj sama, ilmunya adalah sama, amalnya adalah sama, semuanya adalah sama. Tidak ada lagi sebab kecuali itu. Perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Perkara yang sifatnya pribadi ini kira sangat banyak modelnya. Sangat banyak modelnya. Allah. Di antara bentuk perkara-perkara pribadi yang sering muncul ialah al-mu'amalah sayyi'ah bainahum. Saya sebutkan apa namanya yang kalau ini al-mu'amalah sayyi'ah bainahum. Adanya mu'amalah hubungan yang kurang harmonis di antara mereka. Memang muamalah yang kurang indah di antara mereka. Jadi pembahasannya pada pertemuan yang kemarin. Pembahasannya pada pertemuan yang kemarin. Ini ada perkara yang diperhatikan karena kan akhirnya muamalah yang kurang tepat, kurang bagus di antara mereka. Akhirnya sama-sama saling tidak enak, saling akhirnya menjauh, akhirnya terjatuh dalam perkara tadabur, saling melengos, wala bermungkin. Ini dikembalikan pada pembahasan perkara bisa lagi, memang lain lagi. Di antara asbab munculnya khilaf bain ahli sunnah terkait dengan masalah pribadi. Nah ini di kalangan orang-orang yang punya pamor, di kalangan orang-orang yang punya kedudukan, baik dari kalangan bahasanya katanya ikhwah udama, Islam senior, atau di kalangan orang-orang yang sudah menduduki posisi sebagai dai Allah. Bahasa kamu besar. Begitu ya. Apabila khilaf bain su'ab, dai kaza, dai fulan, khilaf dengan dai fulan, ustaz fulan, khilaf dengan sebuah yang lainnya lagi. Wahai ahli sunnah, mereka semuanya ahli sunnah. Seringkali yang barakallahu fikum yang terjadi dikarenakan umur nafsiyah, tafsiyah, perkara sebagai pribadi. Sebabnya ialah al-hasad wal munafiqah. Al-hasad wal munafiqah. Adanya kedengkian, iri dengki antara keduanya atau al-munafiqah, persaingan antara mereka yang ada.
yang sehat. Kalau menjabarkan itu yang sering terjadi di lapangan para pemudik yang merunding sampai tingkat takdir ada itu tingkat dana majelis sama belas bodoh kafir jangan bersama di belas ngancem kalau kamu sama di belas jangan sama saya biasa saja biasa itu muncul kalau ini ya kalau terjadinya di antara manusia mau dari kalangan orang yang sekarang tadi orang bukan maju rebutan maju rebutan tempat dakwah ya maju rebutan tempat dakwah itu daerah operasional dakwah rebutan akan digambarkan gambarannya bahwa lebih ini kalau sebuah tempat sudah ada ustaz dari yang mengajar sana jadi Masya Allah dakwah dia makbulah terima oleh teman-teman yang ada di kaum muslimin sana dengan baik Allah banyak yang mulai ngaji yang ini tempat-tempat yang lain yang ini Masya Allah makbulah terima kemudian bagus secara lancar datang dari yang kedua ustaz yang kedua gitu ya entah mungkin dikarenakan kesajaran atau kemudian kepingin duduk bareng sama yang seniornya itu karena kepingin mendapatkan gajinya kalau sendirian yang kurang mantap dia kepingin berdua datang dari yang kedua awalnya Masya Allah ayo kepala Masya Allah ribun ngisi dia mulai dari yang kedua tadi ini sebuah tempat ketika dari yang kedua itu ngisi ternyata perhatian jamaah yang ada tetap harus berdia semuanya orangnya sama ketika dari yang senior tadi itu membuka yang namanya taklim ada yang datang kok sedikit banget ini biasanya sama saya penuh cuma kepetak mungkin dia lagi aneh dan mendapat khabar ketika dai yang kedua itu yang berikan kajian berikan taklim membludak wah ini hadir itu setan akan bisa masuk hati-hati ustaz hati-hati Pak Dai kalau masuk kalau tidak dia putus segera berubah menjadi ancaman serius kita masyarakat. Kenapa masalah pribadi ditampilkan seperti masalah manhaj? Ini nggak ada orang. Jadi alihim gambaran jelasnya itu langsung dia cakap. Rupanya bulan. Benar. Yang kedua itu juga aktif ini tempat-tempat yang lainnya lagi. Maka orang yang pertama tadi yang tadinya ngisi tempat-tempat yang lainnya banyak yang kabur mulai berkurang merosot karena umat dunia itu. Mulai dia terganggu dan terusik keseniorannya. Mulai dia nggak beres. Wah, emas itu bahasa kata emas itu tolong sama yang kedua itu. Tulis sama yang kedua itu. Allah. Tempat dakwah juga demikian. Tolong sama dia. Tolong. Artinya itu. Jadi waktu itu Facebook, walaupun dengan gambarnya mungkin mirip atau kecil atau kurang lebih lah. Ada kalau Facebook, kikir. Dia ada punya kayu-kayu mulai pakai cara aku terjadi. Sampai mengatakan jangan bermajlis di bulan. Orang itu nanti salah, mungkin maksudnya dia. Jangan di bulan. Ayah ini yang
senior di sini, saya yang membina di sini, saya yang buka lahan di sini, apa yang bapak alam di sini. Nah, gitu ya. Dulu di sini tidak ada yang namanya dakwah salafiyah amat dan ramai. Oh, mulai dia. Maksudnya kalau film kita terus marah-marah ini apa? Anjir, namanya orang boleh ramai. Hah? Sekarang mulai ada juru fitnah datang. Mulai balik. Terus tambah yang kecil. Makanya ada sekarang prinsip perkara sifatnya menghaji apa sih yang membuat orang tadi harus kamu sekali demikian ya. Urusan dia perkara kita. Al-hasad wal-munafaqah ini paling bahaya dan paling sering terjadi di tengah-tengah kasus Islam. Bukan rahasia. Bukan tempat sebagian tempat saja. Paham kalau kemudian teman-teman bersama supaya hilangkan semua yang nggak pantas bagi orang Ahlus Sunnah memiliki wakil demikian. Apalagi dia orang ustaz, orang haji, Allah nggak pantas punya sikap yang seperti itu. Jangan kamu bahas, kamu senang, kamu bahagia, atau orang tua yang datang ketiga, keempat, kelima, ke-10. Kamu harusnya itu tahu sama mereka. Ketika mau melihat orang-orang semuanya berbondong-bondong saling bulan, sialan, yang lain-lainnya itu. Kami senang tahu. Banyak caranya ada. Nah, teruskan. Tuhan dakwah banyak. Jangan khawatir. Banyak tempat yang punya ustaz. Bisa, kamu yang berasal. Senang, alhamdulillah. Dakwah berkembang. Semangat nih mereka. Ya Allah, jangan mungkin ada ustaz yang berkembang juga daripada kami. Tuh, kalian sama sebulan. Ini insya Allah. Maaf, ini muridnya sebulan. Kalau saya cuma sebulan. Dia sebulan buahnya akhirnya sebulan saja. Sama dia. Dia lebih alim, lebih tapi ini lebih. Itu seharusnya. Dan dengan sikap kaum yang begitu, umat akan semakin cinta sama. Kamu tetap ada kepada biasa yang datang 5, alhamdulillah, yang 2, alhamdulillah, datang 10, alhamdulillah. Tapi dengan profil sikap kamu yang betul-betul mendidik seperti itu, orang akan cinta kan. Walaupun mungkin ilmunya banyak orang yang berbuat itu, tapi dengan perilaku kamu, dengan kedewasaan kamu, dengan hikmah yang kamu miliki, orang tua akan mengambil pelajar bukan dari ilmu yang kamu sampaikan saja, tapi ilmu yang kamu sampaikan mereka. Sekaligus akhlak mulia dan pustaka itu ya. Jadi itu yang mahal. Itu yang mahal kalau. Ini harusnya. Kemudian kira-kira terus, banyak perkara seperti perkara munafik, kecil itu mahal. Apa sih? Tidak semuanya. Kadang-kadang kalau perikatnya ya yang kemarin lah orangnya latihan dakwah. Ada hal itu saja. Lebih menguatkan hati kalau kemudian sesuatu yang satu itu kok terjadi di kalangan para senior, para kibar. Terjadi di kalangan orang yang seperti syekh, sekarang ulama ummah. Nah ya, datang terjadi di kalangan ulama dan kontak dari tiru dan memberikan kepada para ulama dari penyakit yang sangat mengerikan yang ada beberapa sebab yang perkara ilmiah, bukan umur, perkara ilmiah. Ini biasanya terkait dengan masalah uang, terkait dengan masalah pendapat, alim bulan atau alim alam, pendapat bulan atau alam, terkait dengan masalah ilmiah, masalah fikih, masalah akam, atau masalah yang lain lagi. Ada istilah banyak ada tidak istilah banyak ulama banyak masyayikh yang berkaitan dengan akam. Seperti yang ini punya pendapat hukumnya A, yang itu mengatakan hukumnya B, ada yang mengatakan hukumnya A, hukumnya B. Ilmiah. Maka
tanawwu ada siapa? Kalau istilahnya tanawwu keragaman kegiatan yang satu benar, yang kedua benar, yang ketiga juga benar, yang keempat juga benar. Semuanya ada sebenarnya. Cuma bagi Ustaz menyampaikan 1-2 poin, yang lain 3-4-5 poin. Memang kami bisa menambah, pemahaman semuanya ada apa? Karena semuanya ada contohnya dalam Islam, ada contohnya dalam Sunnah Rasul, alaihi wasallam. Tidak perlu ada istilah dalam konsep. Nah, kalau istilahnya tahu, ada istilah yang harus tercipta dan mungkin disatukan, maka dibahas ini. Istilah yang macam ini kalau ada istilah mengkaumi, ada istilah mengkaumi, ada istilah yang cukup kuat di kalangan para ulama, cukup kuat. Yang namanya dalil yang mereka bawakan sama-sama kuat. Yang macam ini mau kaji, mau pelajari. Argumentasinya masing-masing. Kemudian kamu amalkan, kamu pengen paling mantap menurut kamu amalkan, tidak bermingkari yang tersambung dalam satu. Toleransi dan itu yang dimaukan oleh beberapa ulama, istilah umat rahmah, istilah umat rahmah dalam poin satu itu. Kalau ada pun kalau sudah nyobain, satu dengan dalil yang sangat kuat, sangat jelas, yang lainnya bagi riwayatnya, argumentasinya, ulama, maka wajib bagi kamu untuk berpegangan dengan yang kuat tadi dan kebenaran yang lemah tadi, dan pemberian nasihat kepada orang-orang yang berpegangan dengan yang lemah tadi. Wajib. Ini secara umum terkait dengan akidah dan sunnah wal jamaah memang perlu dicarikan apa sebab khilafnya, apa sebab fitnahnya. Nah, kemudian secara umum, tapi bagaimana yang terakhir berangkat sudah menjauh dari asbabul fitnah, jauh dari sebab yang namanya fitnah, sibukkan dengan yang namanya belajar, sibukkan dengan yang namanya ibadah, yang namanya saleh, kembali kepada para ulama, tinggal, dan mereka yang menyelesaikan nama mereka jadi, juga dengan prinsip hakim kita bersunnah, berhukum dengan kita bersunnah dengan pemahaman umat, menjadikannya sebagai marja'iyah, marji, rujukan dalam semuanya. Tinggal satu permasalahan. Tinggal satu permasalahan. Tadi itu sama. Tinggal satu permasalahan, yaitu istilah yang sesungguhnya di antara sunnah. Tetapi istilahnya itu sampai pada tingkat meruncing, seru. Sehingga membuat heboh banyak pihak yang akhirnya memunculkan kehidupan gitu ya, grup A gitu, kalau ada yang ada tulisan seru, sangat seru sekali. Dan ternyata kemudian masalahnya ini tambah lagi itu begitu. Wah, itu luar biasa. Maka di sini apalagi kemudian satu bertingkat, satu mentahdir yang lain, apalagi saya bertingkat, satu mengatakan lainnya istri dan misalnya itu, perlu banyak, dalam kondisi yang demikian kalau khilafnya itu ialah baina alim wa alim, orang yang punya ilmu dan orang yang punya ilmu, mesti itu yang terjadi. Kalau banyak bocor-bocor, mungkin perlu kayak gitu. Ini mesti khilafnya baina orang-orang yang memiliki ilmu.
nasihat yang cukup indah dari Salah Syekh Salah Abdul Walid Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usadi Al-Abdali Hafizahullah Ta'ala wa beliau memberikan secara khusus nasihat ahli sunnah wal jamaah, nasihat untuk ahli sunnah wal jamaah secara umum, kemudian talabul ilm secara khusus, secara hadis bil akhar untuk Islam di bawah tauhid terkait dengan apa yang disebutkan. Panjang berbagai nasihat. Saya yang perlu untuk menyampaikan di sini langsung pada maudu'nya. Beliau menyebutkan dalam risalah beliau nasihat dari ahli sunnah wal jamaah. Nasihatku ahli sunnah wal jamaah. Nah, saya tegas. Nah. Terus terus ini. Beliau berikan nasihat. Beliau mengatakan, wa amal idza kana baina 'alimayn min 'ulama'i as-sunnah fala yaqulu fiha illa 'ulama as-sunnah fahum a'lam wa a'raf bima yaqulun wa adra bil masalih wal mafasid wa biman yastahiqu an yuhaddad aw yujarrah. أما العامي طالب العلم فلا يجوز له القول في مثل هذه الفتن قولا عن أن يجرحوا أو يؤثروا. Beliau mengatakan ada fitnah apabila terjadi antara dua alim dari ulama sunnah. Fitnah itu kalau terjadi antara dua alim dari ulama sunnah, ulama sunnah, maka tidak boleh berkecimpung padanya kecuali ulama sunnah. Ulama itu yang lebih ngerti, yang lebih alim, yang lebih mengetahui apa yang diucapkan. Para ulama yang lebih tahu yang namanya al-masalih wal mafasid, mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Mereka yang tahu siapa yang berhak untuk dipuji, siapa boleh berhak untuk dikritik dan dijarah. Adapun orang yang awam, para pencari ilmu, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berkecimpung di dalam fitnah yang semacam ini. Apalagi sampai pada tingkat secara otak ini, mengkritik, memuji. Doa yang baik. Wal ulama'u alladziina sayahkumuna bainal 'alimin al-mutanazi'ain bima yuwafiqu al-kitab wa sunnah. Para ulama yang berhak untuk menghukumi menjadi hakim antara dua alim yang sedang berbeda, yang khilafah, dengan hukum yang sesuai dengan kitab wa sunnah. Ulama dan argumennya Al-Quran dari 1910. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Damai, islah, dan yang mendamaikan ialah para ulama. Doa dan upaya talabatul ilm, alaikum bita'anni wa adil ajalah. Wahai para pencari ilmu, hendaklah engkau itu orangnya tani, hati-hati, pelan-pelan dalam bersikap, dan jangan terburu-buru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "At-ta'anni min Allah wal 'ajala min asy-syaitan." Kehati-hatian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia
kami Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah menyatakan, ya ahli sunnah, iyyakum was-sur'ah, fa inna sur'ata tuaddi ila al-khilaf. Wahai ahli sunnah, hati-hati kalian dari sikap terburu-buru. Sebab sikap yang terburu-buru itu membuat orang semakin cepat berpaling. Cepat berubah. Kemana itu? Fakam min sahibi fikratin yasifu biha baina adhurikum. Seberapa banyak orang yang punya fikrah yang aneh ini, berteriak-teriak dengan fikrahnya di tengah-tengah kalian, wahai sahabat ini. Fayajidu lahu minkum awana wa munasirin wa munafihin. Ternyata orang tadi mendapati di tengah-tengah kalian ada orang yang membantu dia, yang membela dia, yang menolong dia. Halla arafun fikratahu wa qawlahu ala al-ilm fata'rifuna haqiqatahu. Kenapa kalian tampilkan, kamu paparkan fikrahnya orang tadi kepada para ulama supaya kamu tahu bagaimana hakikat orang tadi. Laisa kullu man khassahu Allah bi muhibatin bil istiqamah aw al-kitabah aw al-balagha aw al-hifz wa qama yujarih aw yu'addil aw yusaddid ahkaman yakunu musibah. Tidak setiap orang yang Allah kasih anugerah mampu berkhitabah, berbicara, atau menulis, atau punya balagha, mereka yang Masya Allah, atau orang yang hafid, banyak hafalannya, tahu dia berdiri, menjarah, mentakdir, menghukumi, dan misalnya dikatakan benar, belum tentu. Wal aula ayu qala lahu, yang berbeda dikatakan sama orang-orang semacam ini. Inna hadzal majal laisa majaluk. Pembahasan ini bukan pembahasan kamu. Ini masalah bukan masalah kamu. Wa inna hadzal amra la yakhusuk. Ini permasalahan bukan untuk kamu. Bal huwa min istiqaqi ahli ilm. Ini adalah permasalahan yang ditangani khusus oleh para ulama. Wa anta mahkumun alaih. Merasa dihakim. Kamu sebagai pihak yang dihukumi, wajib menghukumi. Wa tanas'alu an halika ahli ilm. Kami akan bertanya kepada para ulama. هذا الذي يؤمن وهذا الذي يؤمن فيكم يغفر عليه. Begitu yang diharapkan dari kami oleh para ulama. Belum ada yang lain. Amma annakum talqatuna qalba kulli na'id bi adna afkari wal hiyal wa rubbama taqawwal ala ahli al-ilm wa antum samitun wa kuntum lahum nasirin. Fahada amrun la yubashshar bi khairin abada. Adapun kalau kamu kemudian untuk ikut-ikutan di belakang siapa orang yang berteriak, walaupun dia menyangka sedikit pemikirannya atau hilangnya, terkadang dia berani kepada para ulama, kamu diam saja, bahkan kemudian kamu membantu dia misalnya. Ini perkara yang tidak membawa berkah. Doakan apa itu sebenarnya Tuhan. Ya Rasulullah, alaina an nunzila an-nasa manazila. Wa ya Rasulullah, seharusnya kita mendudukkan orang kepada posisinya masing-masing. Al-alim lahu makanatuhu wa qisasuh. Wa talibul ilm lahu makanatuhu wa qisasuh. Para ulama hidup punya kedudukannya dan dia punya urusannya khusus untuk mereka. Para pencari ilmu punya kedudukannya, juga demikian punya perkara khusus untuk mereka. Wal-alim lahu makanatuhu wa qisasuh. Orang awam juga demikian punya kedudukannya dan perkara khusus untuk mereka. والجميع نتعاون على البر والتقوى وعلى نشر الدعوة السلفية بين الناس وبهذا تصل الخلفة والمحبة والرحمة. Dan semuanya bertawun dan kebaikan dan ketakwaan, bertawun untuk menyebarkan dakwah salafiyah di tengah-tengah umat manusia. Dengan demikian akan menuntut tengah kita al-ulfah, al-mahabbah, warahmah, percintaan, kasih sayang, persatuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ليس منا من لم يسل كثيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا حقا. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak memuliakan orang tua kami, dan merahmati anak kecil kami dan tidak mengenal, mengetahui atau mengakui haknya alim-alim kami. Kata dari Tuhan, nasihatnya beliau Allah Taala. Kalau khilafnya baina alimain ulama yang sunnah, dua alim dari ulama sunnah, bukan beda kalian
Itu semua diserahkan kepada para ulama. Mereka yang berbicara, mereka yang menangani, mereka yang mengurusi, mereka yang bermusyawarah, mereka yang pelajari. Akhirnya, dan kemudian setiap orang berdiri langsung mengatakan jawab takdir misalnya, langsung klaim gizi, klaim bulan, di sini bulan di situ, ikut-ikutan menyemarakan suasana, memang sepakat ini, sepakat itu dan misalnya ada banyak baru. Bukan urusan kami, boleh tahu ini, memang rahimullah umra'an harap kepada nasib, semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri, orang siapa anda dan siapa yang menghadapi barakallahu fikum. Ini nasihat kami dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Memang diharapkan seseorang yang sunni, seorang yang salafi, seorang ilmu itu bisa mencermati dan bisa memandang khilaf apa antara siapa dengan siapa. Kalau baik ahli sunnah, seharusnya anda sebagai orang muhaddits yang menenangkan, bukan kemudian yang mau bikin kalangan hati kena fitnah, bukan yang menenangkan kalau jangan banyak ribut, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ilmu, serahkan semuanya kepada para ulama, jauh dari itu. Ataupun nasihat secara khusus. Di sini saya bawakan pernyataan dan nasihat indah dari Syekh Samahul Syekh Al-Walid Al-Imam Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala wa ta'ala. Beliau memberikan secara khusus ketika ikhtilaf antara hukum. Bagi belum ada kan ya, karena saya bawakan nafsnya yang salah. Beliau mengatakan ilajul ikhtilafin nasyid bain ahli sunnah al-mu'asirin. Ini keterangan beliau di mana Allah disebutkan dalam kitab beliau Al-Jamaah, biografinya beliau juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Imam dalam bukunya Qaul Hasan bin Ma'rifat Pendidikan, juga dinukil oleh Syekh Al-Walid Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Asadi dalam buku beliau Masaih Ulama Ummah Ainal Fitan Al-Mudahimah. Nah, menurut pentingnya dalam Syekh Mukbil ini dinukil oleh dua murid seniornya di dua buku yang berbeda. Beliau mengatakan, saya perkenalkan ya, ulama. Beliau mengatakan solusi menghadapi ikhtilaf yang terjadi di antara Ahlussunnah masa ini. Beliau mengatakan sesungguhnya ikhtilaf yang terjadi di antara Ahlussunnah akan sirna biiznillah ta'ala dengan hasil berikut. Yang pertama, tahkimul kitab wa sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." An-Nisa 29. Wa mengatakan dalam yang lain, "Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Syura ayat 10. Wa mengatakan yang lainnya lagi, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni wal khawfi adha'u bih, wa law radduhu ila Rasul, wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wa lawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." An-Nisa demikian. Kemudian ada kesempatan mengecek langsung surah ayat. Ini yang pertama, tahkimul kitab wa sunnah. Yang kedua, soal al-ilm min ahli sunnah. Bertanya kepada para ulama ahli sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Di Al-Anbiya ayat 7. Belum ada yang lain. Namun sebagian para pencari ilmu dia merasa ridha dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia pun menjadi orang yang
yang disingkir. Dan ini adalah sebab dari sebab perpecahan dan istilah. Kenapa lagi? Karena itu, karena cukup dengan ilmu yang dia miliki, pembatas siapa pun yang miliki dia. Jangan ada perpecahan perselisihan. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jami' dalam Jami'nya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa usul jadal." Tidak ada satu kaum setelah mendapatkan petunjuk sebelumnya melainkan orang-orang yang berbalik. Kemudian membawakan ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Di sini ada komentar dari Syekh Muhammad Al-Imam. Menurut saya, Syekh Muhammad Al-Imam dalam bukunya dari Al-Qaul Hasan. Kultu, saya katakan kepada Syekh Muhammad Al-Imam, kamu cermati oleh para ulama Islam. Kamu cermati ucapannya Syekh rahimahullah. Tetapi sebagian pencari ilmu itu merasa ridho, merasa mantap dengan ilmu yang dia miliki. Ila akhir dilaporkan. Sampai akhirnya gue sampaikan tadi, kemudian kamu terapkan kata kenyataan harus sunnah yang sekarang saya istilah. Dari beliau. Yang ketiga, di antara solusi. Yang ketiga ialah dengan sibuk menimba ilmu. Sibuk menimba ilmu, mencari ilmu. Kata beliau, semoga rahimahullah, kalau engkau mencermati ilmunya kamu yang kurang itu, bahkan engkau bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya kamu dibandingkan dengan para ulama di tempat ini, seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir dan orang-orang sebelum beliau dari kalangan para hafal yang menonjol, yang pakar dalam banyak bidang. Kalau memandang ulama-ulama tadi pada hal seperti tadi, maka kau wajib umur diri kamu sendiri, belajar yang wajib, sibuk dan tidak kemudian bersibukkan dengan intihal sama sekali. Mengerti para lain. Kalau kamu mengerti kurang ilmu kamu memandang ulama yang besar tadi, para ulama, ulama kibar, kamu sibuk umur diri kamu sendiri, tidak sibuk mencari orang lain. Yang berikutnya yang keempat, ialah mencermati, merenungi ikhtilaf yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in dan para ulama-ulama terkemuka setelah mereka. Kata beliau, kalau engkau melihat ikhtilafnya mereka, maka engkau akan mensikapi orang yang memiliki kamu dengan baik. Dan kau tidak akan menuntut dia untuk tunduk nurut dengan pendapat kamu. Dan kamu tahu, ketika engkau menuntut dia, menuntut dia untuk tunduk kepada pemikiran kamu, berarti engkau mengajak dia untuk mentakwil, menghilangkan pemahaman dia dan akal dia. Berarti engkau menyuruh dia bertaklid kepada kamu. Bahwa dia menyatakan kepada kamu yang haram. Allah mengatakan firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Surah ayat 36. Begitu pula dari yang lainnya. Kita antum lihat kalau kita bersyukani al-qaul mufid di hadis istihad wa taqlid. Yang terakhir beliau minha dengan memandang kondisi masyarakat muslim sekarang ini. Dan malah bahaya yang meliputi kaum muslimin sekarang ini. Jika memandang jahilnya mayoritas kaum muslimin dewasa ini, beliau mengatakan kalau engkau memandang melihat masyarakat kaum muslimin yang demikian keadaannya, maka engkau tidak akan tersibukkan dengan tokoh. Kamu pasti yang memiliki kamu pada pemahaman kamu. Kamu nggak ngurusi dia lagi. Terserah memiliki siapa dan salah. Dan engkau akan sibuk memikirkan yang terpenting dan yang paling penting lain. Nanti Rasulullah SAW ketika mengutus dalam keyakinan Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, yang kali pertama kau dakwahkan kepada mereka ialah syahadat
mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Inna kalamu min kitab al-kalam. Ini berarti beberapa solusi yang sudah berhasil dari Allah. Kembali pada Al-Kitab Sunnah. Bertanya kepada para ulama juga. Kemudian sibuk dengan belajar. Contoh lihat bagaimana contoh para sahabat beristilah. Dan yang seperti dia kondisi masyarakat. Kalau kamu lihat masyarakat kamu, Jogja ini banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, banyak khurafatnya, ada kafeng, misalnya itu, dan banyaknya kaum muslimin yang demikian keadaannya, belum lagi yang namanya maksiat-maksiat yang ada, syubhat, wasyahwat, di tengah-tengah masyarakat tadi, maka memikirkan mereka, bagaimana cara mendakwai mereka, dalam memikirkan teman kamu yang menduduki kamu dan memahami kamu tadi. Itu namanya cara berpikir yang jauh ke depan, tidak dengan jalan tempat para kawan ini. Nah, ini semua orang-orang Allah. Nasihat dari beliau Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala wa ghafara kepada kita semuanya. Pada ini semua jemaah diharapkan kita lebih dewasa, lebih akil dalam menghadapi berbagai macam masalah-masalah. Dan tentang fitnah yang telah kita seperti memiliki bawah jadi ada ketentuan kaidah yang cukup banyak. Memang dalam mencikapi yang namanya fitnah yang dibawa tadi. Dikarenakan waktunya yang sudah sangat memungkinkan dan 2 menit, maka pembahasan yang tadi bahwa dan kita insya Allah sampai ke arah tidak yang lainnya ada pertemuan lainnya insya Allah saya juga saja mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada tersinggung dengan apa yang kami katakan. Saya membahas fitnah mal, fitnah walad, fitnah kita, misalnya itu semua seperti nasihat jiwa kita semuanya untuk perbaikan ke depan, untuk memperbaiki kita, untuk yang lebih baik. Tidak ada kata-kata yang dikejut atau berkenan, masalah dan semua sebenarnya, insya Allah